Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Fitri Maulida dengan NIM 22252100005. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi peluang bersyarat sebagai salah satu tugas dari mata kuliah teori peluang yang diampu oleh Bapak Syamsuri. Untuk materi peluang bersyarat, saya sudah membuat peta konsep terkait dengan peluang bersyarat yang terdiri dari 5 submateri. Submateri yang pertama yaitu terkait peluang bersyarat, submateri yang kedua terkait hukum penggandaan, submateri yang ketiga terkait dengan hukum peluang total, submateri yang keempat terkait dengan kebebasan, dan submateri yang kelima atau submateri yang terakhir yaitu terkait dengan teorema Bayes. Untuk submateri yang pertama yaitu terkait dengan peluang bersyarat. Definisi dari peluang bersyarat yaitu peluang terjadinya suatu kejadian A jika diketahui bahwa kejadian B terjadi, disebut peluang bersyarat atau conditional probability dan dinyatakan dengan peluang A dengan syarat B terjadi. Nah, untuk simbol dari peluang bersyarat sendiri seperti ini. Ini dibacanya peluang A dengan syarat B terjadi. Jadi maksud dari peluang bersyarat yaitu peluang terjadinya sesuatu jika ada penyebabnya dan penyebab itu sudah terjadi. Nah, untuk di sini ada definisi 3.1 terkait dengan peluang bersyarat, yaitu jika PB lebih besar dari 0, maka peluang terjadinya A jika diketahui B terjadi didefinisikan sebagai peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A irisan B dikali dengan peluang B. Nah, peluang A dengan syarat B sering juga diucapkan sebagai peluang A jika diketahui B atau peluang A dengan syarat B. Untuk contoh dari peluang bersyarat yaitu, misalkan seorang anak mencampur 8 baterai yang bagus dengan 2 baterai yang telah mati. Jadi diketahui ada 10 baterai. Untuk memisahkan kembali baterai yang bagus, dilakukan pengetesan satu persatu tanpa pengembalian. Nah, jika 4 baterai pertama yang dites adalah bagus semua, di sini pertanyaannya berapa peluang bahwa baterai kelima yang dites juga bagus? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita misalkan, yaitu misalkan A, baterai kelima yang ditulis bagus, dan B yaitu 4 baterai pertama yang dites bagus. Nah, apabila kita ingin menentukan peluang A, maka ruang sampel yang diperhatikan ialah 10 baterai. Namun, jika kita menggunakan reduksi yaitu artinya penyederhanaan. Penyederhanaan ruang sampel QA sama dengan peluang A dengan syarat B, maka ruang sampel yang diperhatikan tinggal 6 baterai. Nah, 6 baterai di sini diperoleh dari karena total keseluruhan baterai ada 10 dan sudah dilakukan tes pertama kali yaitu menghasilkan 4 baterai bagus, jadi 10 dikurangi 4 sisanya ada 6 baterai yang belum dilakukan pengambilan. Nah, sehingga jika kita mencari QA irisan B, cukup mencari peluang dengan informasi ada 8 dikurangi 4 baterai. Kan tadi di sini sudah dijelaskan bahwa ada 8 baterai yang bagus. Nah, sudah diambil 4 baterai yang bagus, jadi sisanya ada 4 baterai lagi yang bagus. Dari 6 baterai yang sisanya. Nah, sehingga QA irisan B sama dengan 4/6 atau 2/3. Submateri yang kedua yaitu terkait dengan hukum penggandaan atau kata lainnya law of multiplication. Dari hubungan peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A irisan B dikali peluang B dan peluang B dengan syarat A sama dengan peluang A irisan B dikali peluang A. Nah, jadi di sini diperhatikan. Nah, di sini kan peluang A irisan B nih. Ini kan B terakhir. Maka di sini juga akhirannya peluang B. Nah, karena di sini yang akhirannya A, jadi di sini akhirannya peluang A. Kita peroleh dua cara untuk menentukan peluang A irisan B,
yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang B dikali peluang A dengan syarat B, dan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat A. Nah, jadi terdapat suatu formula perkalian peluang, sehingga formula tersebut dinamakan hukum penggandaan atau hukum perkalian, di mana hubungan tersebut dapat diperumum untuk irisan 3 kejadian. Sebut saja di sini kejadian A1, A2, dan A3, sehingga diperoleh peluang A1 irisan A2 irisan A3 itu sama dengan peluang A1 dikali peluang A2 dengan syarat A1 dikali peluang A3 dengan syarat A1 irisan A2. Nah, untuk memperjelas terkait dengan hukum penggandaan, di sini disajikan contoh, yaitu si A akan memilih sebuah mata kuliah pilihan dari 2 alternatif, yaitu memilih matematika dengan peluang 0,6 dan memilih ekonomi dengan peluang 0,4. Nah, jika ia memilih mata kuliah matematika, maka ia akan lulus adalah 0,6. Dan jika ia memilih mata kuliah ekonomi, maka peluang ia akan lulus sebanyak 0,8. Nah, di sini yang ditanyakan yang pertama, tentukan peluang ia lulus matematika. Yang kedua, tentukan peluang ia tidak lulus ekonomi. Nah, untuk menjawab soal tersebut, maka kita misalkan M sama dengan si A memilih mata kuliah pilihan matematika. Sedangkan L yaitu jika si A lulus MK pilihannya. Peluang L irisan M sama dengan peluang M dikali peluang L dengan syarat M. Sehingga diperoleh sama dengan 0,6 dikali 0,6 sama dengan 0,36. Nah, jadi peluang si A lulus mata kuliah matematika adalah 0,36 yang diperoleh dari 0,6 dikali 0,6. Yang kedua, peluang L komplement irisan E sama dengan peluang E dikali peluang L komplement dengan syarat M sama dengan peluang E dikali 1 dikurangi peluang L dengan syarat M sama dengan 0,4 dikali 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,32. Nah, sehingga diperoleh peluang si A tidak lulus mata kuliah ekonomi sebanyak 0,32. Materi yang ketiga yaitu terkait dengan hukum peluang total atau law of total probability. Nah, di sini ada teorema 3.3 terkait dengan hukum peluang total, yaitu pertama, misalkan B adalah suatu kejadian dengan peluang B lebih besar dari 0 dan peluang B komplement lebih besar dari 0. Maka untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa peluang A sama dengan peluang A dengan syarat B dikali peluang B ditambah peluang A dengan syarat B komplement dikali peluang B komplement. Untuk poin yang kedua yaitu secara umum, jika terdapat B1, B2, B3 sampai dengan Bn yang merupakan partisi lepas dari S dengan peluang BI lebih besar dari 0 untuk semua I itu bilangan 1, 2, 3 sampai dengan N, maka untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa peluang A sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, peluang A dengan syarat BI dikali peluang BI. Nah, untuk contoh dari hukum peluang total yaitu 3 buah metode training, ada M1, M2, dan M3 dipergunakan untuk mentraining siswa dalam berhitung. Nah, diketahui bahwa ada 20% siswa mengikuti training M1, 30% siswa mengikuti training M2, dan 50% siswa mengikuti training M3. Nah, juga diketahui bahwa 4% siswa mengikuti training M1 adalah gagal, 2% siswa mengikuti training M2 adalah gagal, serta 1% siswa mengikuti training M3 adalah gagal. Nah, jika dipilih secara acak seorang siswa yang mengikuti training tersebut, di sini soalnya tentukan peluang bahwa siswa tersebut gagal. Nah, untuk menjawab soal tersebut, maka kita misalkan G
yaitu kejadian terpilih siswa yang gagal yang mengikuti training. Maka peluang G sama dengan peluang M1 dikali peluang G dengan syarat M1 ditambah peluang M2 dikali peluang G dengan syarat M2 ditambah peluang M3 dikali peluang G dengan syarat M3. Sehingga diperoleh 0,2, 0,2 ini diperoleh dari 20% yang mengikuti training M1 dikali 0,04, 0,04 ini diperoleh dari 4% siswa mengikuti training M1 adalah gagal. Nah, 0,3 diperoleh dari 30%, 0,02 diperoleh dari 2% yang mengikuti training M2, ditambah 0,5 diperoleh dari 50%, dikali 0,01 ini diperoleh dari 1% siswa yang mengikuti training M3 namun gagal. Sehingga diperoleh 0,019 atau 1,9%. Untuk submateri yang keempat yaitu terkait dengan kebebasan atau kata lainnya independence. Misalkan A dan B adalah dua kejadian dengan peluang A lebih besar dari 0 dan peluang B lebih besar dari 0. Pada umumnya, terjadi atau tidaknya kejadian B akan mengubah peluang terjadinya kejadian A. Jika diketahui B terjadi, maka peluang terjadinya kejadian A akan berubah dari peluang A menjadi peluang A dengan syarat B. Nah, namun untuk suatu kasus tertentu, terjadinya B itu tidak akan mempengaruhi peluang terjadinya kejadian A. Sehingga peluang A sama dengan peluang A dengan syarat B. Dalam kasus ini, kita sebut kejadian A dan B adalah saling bebas. Nah, untuk contoh dari kebebasan sendiri, misalkan ada karyawan suatu perusahaan yang terdiri atas 60% laki-laki dan 40% perempuan. Sebanyak 70% di antara laki-laki maupun perempuan itu sudah menikah. Untuk keperluan pemberian hadiah, dari himpunan karyawan perusahaan tersebut dipilih seorang secara acak. Nah, untuk menjawab soal tersebut, maka kita misalkan L, W, K, dan T berturut-turut menyatakan kejadian bahwa yang terpilih adalah laki-laki. Jadi L ini adalah laki-laki. W ini merupakan simbol dari wanita. K merupakan simbol dari kawin atau menikah. Dan T adalah simbol dari tidak menikah. Maka peluang L sama dengan 0,6 diperoleh dari 60%. Peluang W 0,4 diperoleh dari 40%. Peluang K 0,7 diperoleh dari 70%, peluang T 0,3 diperoleh dari 30%. Kan di sini ada 70% itu sudah menikah, jadi yang tidak menikahnya itu sebanyak 30% atau 0,3. Peluang L irisan K-nya sama dengan 0,42, peluang L irisan T sama dengan 0,18, peluang W irisan K sama dengan 0,8, dan peluang W irisan T sama dengan 0,12. Nah, untuk submateri yang kelima atau yang terakhir yaitu terkait dengan teorema Bayes. Di mana di sini ada teorema 3.5 terkait dengan teorema Bayes. Misalkan ada himpunan B1, B2, B3 sampai dengan Bn adalah partisi lepas dari ruang sampel S suatu percobaan. Jika peluang BI lebih besar dari 0 untuk semua I itu bilangan 1, 2, 3 sampai dengan N, maka untuk sembarang kejadian A dari S dengan peluang A lebih besar dari 0, dan untuk sembarang K di mana K-nya ini 1, 2 sampai dengan N berlaku, peluang BK dengan syarat A sama dengan peluang A dengan syarat BK dikali peluang BK dibagi sigma I sama dengan 1 sampai dengan N peluang A dengan syarat BI dikali peluang BI. Nah, untuk contoh dari teorema Bayes sendiri yaitu terdapat 3 buah metode M1, M2, dan M3 yang digunakan pada suatu training. Ini soalnya seperti soal yang tadi ya. Diketahui bahwa 20% siswa itu mengikuti training M1, 30% siswa mengikuti training M2, dan 50% siswa mengikuti training M3. Juga diketahui bahwa
2% siswa mengikuti training M1 itu gagal. 2% siswa mengikuti training M2 juga gagal, serta 1% siswa mengikuti training M3 adalah gagal. Nah, jika dipilih secara acak seorang siswa yang mengikuti training tersebut, dan ternyata siswa tersebut yang gagal dalam training, tentukan peluang bahwa siswa tersebut itu mengikuti metode M1. Gagal yang mengikuti metode M1. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita misalkan EI menyatakan kejadian bahwa siswa dipilih dari metode MI, di mana I-nya itu yaitu 1, 2, 3. Dan G menyatakan kejadian bahwa siswa tersebut gagal dalam training. Maka peluang M1 dengan syarat G sama dengan peluang G dengan syarat M1 dikali peluang M1. Dibagi sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, peluang G dengan syarat MI dikali peluang MI sama dengan 0,04 diperoleh dari 4% dikali 0,2 dibagi 0,04 dikali 0,2 ditambah 0,02 dikali 0,3 ditambah 0,01 dikali 0,5 sama dengan 0,42. Nah, untuk 0,04 ini diperoleh dari 4% yang gagal mengikuti training M1. Nah, 0,2-nya ini dari yang mengikuti training M1, yaitu sebanyak 20%. Untuk 0,04-nya diperoleh dari 4%, 0,2-nya 20%, 0,02-nya ini diperoleh dari 2%, 0,3 ini 30%, 0,01 ini diperoleh dari 1% siswa yang mengikuti training M3 namun mengalami kegagalan. Nah, untuk 0,5-nya itu 50% karena ada 50% siswa yang mengikuti training M3 sehingga diperoleh hasil 0,42. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan teori peluang bersyarat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.